Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhammad Akbar Ambe dari Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi teknologi pangan, dari kelompok VR TP02. Saat ini saya akan mempraktikkan tentang hukum Archimedes dengan alat dan bahan. Yang pertama ada dua butir telur, lalu ada gula, garam, alat pengaduk, dan ini adalah tempat wadahnya, air, air dan timbangan. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus menyiapkan semua alat dan bahan. Lalu pada percobaan yang pertama kita menggunakan garam dapur terlebih dahulu, yaitu siapkan 1 telur dan 1 wadah tempat terjadi buat pembuktiannya hukum Archimedes. Yang pertama kita tuangkan dulu. Ini sudah dituangkan sebanyak 400 ml. Lalu timbang telur ke dalam timbangan. Telur seberat 90 gram. Telur A yang kita akan pakai percobaan garam dapur seberat 90 gram. Ya. Lalu langkah pertama kita masukkan telur ke dalam ini wadahnya. Terlihat ya, tenggelam. Berarti ini belum dimasukkan apa-apa. Jadi telur ini memiliki berat yang lebih besar daripada gaya apung dari air ini. Nah, kita akan tambahkan 1 sendok makan dari garam. Sebelumnya 1 sendok makan ini harus kita 1 sendok garam ini harus kita ukur dulu beratnya dengan menggunakan timbangan. Tidak terlihat ya. Kira-kira 50 gram. Ya, kira-kira 50 gram. Kita tuangkan ke dalam gelas tadi. Lalu kita aduk selama 30 detik. Dan kita lihat hasilnya pada telur. Oke, sudah 30 detik. Kita lihat hasilnya. Tunggu diam. Oke, telur sedikit mengambang dibanding tanpa garam sebelumnya. Maka berarti ada peningkatan gaya apung pada cairan ini ketika diberi 1 sendok garam. Lalu kita tambahkan lagi 1 sendok garam dengan berat yang sama. Kita aduk lagi selama 30 detik dan kita lihat hasilnya. Kita lihat sebentar. Telur sudah sedikit mau mengambang ya. Ini bisa dibilang antara melayang dan mengambang. Ralat untuk berat dari garamnya ini kurang bisa diprediksi karena saya menggunakan timbangan kue, bukan timbangan analitik, jadi tidak terlalu akurat. Lalu kita tambahkan lagi sendok ke-3 dengan berat yang sama. Kita atur lagi selama 30 detik juga dan kita aduk. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah 30 detik. Tentunya telur lebih mengambang daripada sebelumnya. Tapi ini masih dikategorikan sebagai antara melayang dan mengambang. Lalu lanjut ke sendok ke-4. Kita aduk lagi selama 30 detik. 30 detik juga. Oke, sudah.
Nah, telur sudah mengambang dibanding sebelumnya. Sudah dikategorikan mengambang ini. Ya, mengambang. Ya, saya ulangi lagi, mengapa ini bisa terjadi? Karena pengaruh dari garam ini mempengaruhi massa jenis airnya. Oleh karena itu, gaya apung pada cairan ini atau larutan ini akan lebih besar atau menambah. Lalu sendok selanjutnya, kita aduk selama 30 detik juga. Apa sudah 30 detik? Nah, terlihat lebih mengambang. Nah, jadi hal ini kita ulang sebanyak 5 kali. Jadi ya tambah sendok pertama, sendok kedua, sendok ketiga, sendok keempat hingga sendok kelima dengan jumlah berat gramnya yang sama besarnya. Lalu kita tambahkan sendok kelima dengan berat dari gram yang sama. Berat dari garamnya yang sama. Seperti sendok-sendok sebelumnya. Kita atur lagi selama 30 detik. Oke, sudah 30 detik. Hasilnya adalah telur jauh lebih mengambang. Oke, percobaan pada garam sudah. Sekarang kita percobaan pada gula dengan melakukan percobaan yang sama atau langkah-langkah yang sama. Kita menggunakan telur yang baru. Ini telur baru, kita akan timbang lagi, lalu kita menggunakan air yang baru dan juga sendok yang baru agar tidak terkontaminasi dengan garam. Pertama kita timbang dulu dari telur yang kedua. Telur ini lebih berat daripada telur sebelumnya, yaitu 100 gram. Berat juga ya. 100 gram kita celupkan ke dalam air tersebut, air yang baru. Terlihat dengan jelas telur dalam posisi tenggelam karena berat dari telur ini lebih besar daripada gaya apung yang ada dalam larutan ini. Ini belum dipengaruhi oleh zat apapun. Kita akan melakukan percobaan pada gula. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan berat dari gula ini sama seperti garam aja. Kita timbang dulu. Oke, catat. Kita masukkan ke dalam larutan. Lalu kita atur selama 30 detik juga. Kita aduk. Tapi mungkin ini larutan tidak dalam posisi suhu tinggi, jadi mungkin rada sulit ya untuk melarutkan garam ini, melarutkan gula. Kita coba saja. Ya, sudah 30 detik. Telur tersebut masih terlihat tenggelam atau tidak melayang ataupun mengapung. Coba kita tambahkan ke sendok kedua. Kita aduk lagi selama 30 detik juga. Airnya tidak memiliki suhu yang tinggi. Apakah sudah 30 detik? Oh ya, gula telur sedikit dipengaruhi. Nah, yang sebelumnya sangat tenggelam, telur cukup berdiri ya. Beda seperti sebelumnya. Ini pada kedua, lalu kita coba pada sendok ketiga dengan berat gula yang sama.
Kita aduk lagi selama 30 detik. Ini tumpah. Oke, sudah 30 detik. Terlihat guys, gula ini yang tadi posisinya telentang ya sebutnya, sekarang sedikit berdiri. Mungkin ini rada lambat dikarenakan gula juga tidak terlalu larut karena air. Lalu sekarang gula sendok keempat. Kita aduk juga selama 30 detik. Oke, sudah 30 detik. Lihat guys, gula sedikit melayang ya, tapi masih menyentuh daratan tuh. Cuman jika dibandingkan dengan yang pertama, telur ini gula melayang, telurnya melayang maksudnya, objeknya telur. Jadi sebelum menyentuh dengan apapun atau airnya tidak mengaruhi oleh zat apapun, telur ini telentang guys, maksudnya tidak melayang seperti ini. Jadi terdapat perbedaan sebelumnya dengan yang sekarang. Sekarang sendok terakhir, yaitu sendok ke-5. Nah, saya ulangi lagi, hal ini dipengaruhi karena massa jenis dari larutan ini berubah, yang akan mempengaruhi gaya apung dari larutan ini. Oke, kita hitung lagi selama 30 detik. Ini adalah sendok terakhir. Oke, sudah. Hasilnya adalah telur melayang. Tuh. Ini tidak terlihat jelas ya. Telur sedikit melayang, tidak menyentuh daratan. Tidak menyentuh guys. Nah. Oke, praktikum sudah selesai. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah garam dan gula ini akan mempengaruhi massa jenis dari air, yang akan membuat atau merubah besarnya gaya apung pada larutan. Oleh karena itu terjadilah perubahan yang berawal dari tenggelam, lalu melayang hingga mengapung. Oh ya, ini maksudnya melayang ya. Oke, terakhir konsep dari hukum Archimedes ini adalah ketika gaya apung itu lebih besar daripada berat dari bendanya, maka benda tersebut akan mengapung. Sedangkan jika gaya apung itu besarnya sama dengan berat dari benda itu akan melayang. Melayang itu maksudnya berada di tengah-tengah, tidak mengapung muncul permukaan ataupun tidak tenggelam menyentuh dengan dasarnya. Lalu yang ketiga itu jika gaya apung itu lebih kecil daripada berat benda, maka benda tersebut akan tenggelam dan menyentuh dasarnya. Tapi kalau dalam praktikum ada perubahan-perubahan guys, karena nggak semata langsung dia tenggelam, melayang ataupun mengapung. Tapi kita lihat perubahannya, yaitu yang awalnya tenggelamnya sangat tenggelam, yaitu semuanya menyentuh. Yang kedua, telurnya rada menaik, tapi tetap menyentuh gitu. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya praktikum hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.